Depan apa nih? Ah, nggak ada ini kursi. Kan kita satu kursi belum masuk loh. Bawa permisi aku. Kalau network analisis, jangan lupa yang paling penting ini ya. Proyeksinya. Oh iya, lupa bawa. Apa? Hah? Hah? Gak nampak gak sih nanti? Oh, bisa, Cok. Patin. Gak nampak. Ambil udah 1000 kali goyang. Kok yang saya nggak up ya, Sen? Dia cuma Batam, kita hapus yang lain aja. Tergantung iman pula. Pegel lah gini. Gak mau aku gini. Patin. Jadi kita hapus aja yang lain. Terus kita sempitkan aja ini ya. Peta jalannya. Kita fokus ke wilayah Bingung aja. Tapi nanti teman-teman mungkin nanti praktek di kecamatan lain boleh. Seperti kemarin kita download data sekolahnya, lokasi. Kemudian juga kita download data rekor ini ya, gedung-gedung gitu ya, rumah. Harusnya sih rumah ya. Kalau rumah karena nggak bisa milih satu-satu perumahan gitu, kita download semua building.
kita hapus saja yang enggak dipakai. Kemudian jangan lupa setiap data backup kita record ya. Belum di record bisa di remix aja juga sini. Terus kayak kemarin ya, kita pakai export, kemudian insert disk, dan snap. Nggak bisa. Sangat pegal ya. Ekstrak vertices jangan lupa yang dipilih yang export ya. Dan pakai plugins Process X. Stage kemarin kita ambil 15, kita ambil lagi. Ini bisa kita remove juga dari explode. Dan untuk network analisis kita pakai unit yang bagian ISO areas, kemudian ISO areas polygons from layer. Networknya yang step lines, start points-nya yang smooth. Tipping point ID di area 2 ID. Kemudian ini jarak maksimum untuk yang bisa ditempuh jalan kaki selama 20 menit kalau lebih. Terus 500 meter dari sekolah. Kemudian kontrol intervalnya 500 meter. Ini kita pilih yang shortest path tadi. Oh, di banyak ya. Ini tergantung dari ukuran data teman-teman ya, kalau banyak berarti semakin lama. Yang kita pakai ada raster, ada polygon setiap part. Yang kita pakai yang satu polygon aja. Jadi bisa di kemudian kita untuk tahap awal bisa divisualisasikan seperti ini. Rise, kemudian post level ini maksudnya adalah jaraknya, colornya
di central. Saya buat invert dan specify. Jadi terlihat seperti ini. Jadi yang biru artinya jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah, kemudian yang hijau sekitar 1000 meter dari sekolah, yang orange 1500 meter. Kemudian karena ini masih mentah, perlu diolah lagi, tapi setidaknya sudah menggambarkan daerah-daerah yang berjarak antara 500 sampai 1500 meter dari sekolah. Terus karena dia tumpang tinggi ya, jadi kalau kita uncheck yang 1500, yang 1000 itu overlap dengan jarak yang lain. Nah, ini perlu kita buat supaya dia tidak overlap. Sebelum kita berikan pisahkan dari overlapnya, kita klik dulu dengan data administrasi pendapatan tadi. Input layernya polygon, kemudian over layernya yaitu admin data administrasi. Ternyata nggak bisa, harus fix geometri. Kemudian bisa kita ulang. Sebelum kita klik, kita fix geometri dulu. Ada toolbox namanya fix geometris. Ya, kita fix geometri polygon, kemudian langsung ulang. Setelah ini muncul, stylesnya bisa copy all styles, kemudian bisa kita paste all style juga, jadi sama lagi style. Nah, yang kita klik adalah yang sudah di fix geometri. Over layernya adalah batas administrasi. Seperti ini, nggak ada yang lebih ya, nggak ada yang lebih di bawah. Setelah diklik di solve dulu. Kemudian opsinya adalah cost level. Oke, kita run. Setelah di solve, kita pakai seperti kemarin plugins dari Process X, vector kondisional. Kemudian yang kedua adalah remove self overlapping portions. Jadi yang terakhir adalah yang di solve. Kemudian yang kita mau ambil adalah cost level. Kemudian dipilih yang order descending. Order descending ini berarti yang dipertahankan adalah nilai yang lebih kecil. Kalau misalnya overlap, dia yang dipertahankan itu milik dari nilai yang lebih kecil. Seorang. Ya, cek. Ini bisa kita coba pastikan dengan base style or style. Jadi kita bandingkan perbedaannya dengan yang tadi. Kalau ini saya uncheck, maka langsung ke layer bawahnya ya, nggak ada overlapping lagi gitu. Kalau yang tadi kan awal-awal masih seperti ini ya, overlapping gitu. Jadi kalau kita uncheck, dalamnya pun ikut. Setelah kita seperti ini, kita remove self overlapping, jadi akan terpisah ya. Kemudian kita lihat atribut tabel, datanya hanya ID dan cost level. Agar bisa terbaca, bisa kita gabungkan dengan cara union. Unionkan dengan di project admin saja.
Yang union ini berarti sudah digabungkan dengan data di sini. Berarti sudah ada nama kecamatannya, sudah ada pos levelnya, ada nama kecamatannya, dan atribut-atribut yang lain. Kemudian kita joinkan agar kata tadi masuk. Pakai join attributes by nearest with condition. Bukan. Join attributes by location. Yang dipilih adalah yang union by comparing to source layer. Yang union tadi kebalik saya. Jadi ininya report check admin, kemudian ininya yang union, dari comparing itu yang union. Kemudian yang kita pilih cukup dua aja, yaitu nama OBJ dan host level. Jadi kalau setelah digabungkan bisa kita kasih nama seperti ini. Misalnya kita pakai limit, maka kita bisa kasih nama limit underscore. Maaf, salah. Yang perlu di join itu building ya. Record checked building, jadi gedung-gedungnya digabungkan dengan union. Terus yang diambil adalah nama OBJ dan post level, namanya kita kasih nama unit. Langsung run. Jadi nanti yang terakhir adalah seperti ini. Untuk buildingnya adalah gabungan antara yang union tadi dengan data buildingnya. Terus buat nanti tampilannya bisa kita ubah, pilih categorize, saya pilih list, kemudian yang value-nya yang unit cost level ya. Nggak bisa. Tadi ini hasil penggabungannya. Sebelum Untuk itu saya ini dulu, dari ini dulu. Ini saya ulangi lagi. Yang perlu diperbaiki ini using union aja. Dan ini cost levelnya sudah ada, tapi ada cost level yang muncul tapi ini kan nul, katanya nul gitu ya. Ini kita hapus saja. Kemudian bisa kita hapus lagi yang lain, yaitu kecamatan Galang karena tidak bersinggungan langsung. Bisa pakai plafon. Kemudian pilih yang
bukan. Tapi ini salah. Select features using an expression. Select features. Kita pakai cost levelnya is null. And sama OBJ dalam karena kayaknya nggak ada yang kurang yaitu is. Bisa terlihat di sini dalam tertulis semua, tinggal dihapus dalamnya. Terus kalau sudah begitu, kalau datanya sudah cukup rapi, kita join dengan yang seperti tadi, join attributes by location, join to features in-nya union, building, di project building, kemudian dari comparing to-nya union, dan kita masukin dua yaitu cost level dan nama kecamatan. Kemudian join-nya kita beri nama capeknya. Kemudian kita percantik yang join level ini dengan cara simbolnya sudah kita categorize, pilih yang level, kemudian colorsnya pilih this, saya input lagi, classify, saya kasih nama seperti ini. Apply. Tapi karena jadi nggak terlalu kelihatan nih, kita buat lagi simbologinya diubah menjadi small line saja. Kalau udah nanti tampilannya bisa seperti ini ya. Jadi kelihatan daerah mana yang 500 meter dari sekolahan, ini yang dengan jarak sekitar 1000 km dari sekolahan, 1000 meter dari sekolah. Kemudian yang biru adalah 1500 meter dari sekolah. Sedangkan yang ungu berarti di atas 1500. Jadi tampilannya bisa bagus kayak gini. Penyajiannya bagusnya sih kalau kita punya data rumah beneran ya. Kalau ini kan saya cuma ambil dari OSM, semua building itu saya masukin gitu kan. Dan itu bisa kita hitung jumlah rumahnya, jumlah kakak yang bisa kita di sekolah tersebut gitu ya, paling dekat dengan sekolah itu. Caranya saya ambil contoh kayak tadi, select feature, kemudian fields value-nya yang ini, unique. Kemudian misalnya kalau tadi value-nya adalah kata-kata maka pakai is, tapi kalau value adalah angka pakai sama dengan and. Kita pakai n juga kalau ini ada di yang di koma. Kata-kata maka pakai is di koma. Harus kita select features. Jadi bisa kita ketahui jumlah rumah di Kecamatan Bengkong yang dekat dengan sekolah dengan jarak kurang dari 500 meter itu ada 9.555 di sini ya kelihatannya. Nah, itu. Jadi bisa kita ketahui berapa jumlah rumah yang nanti dekat dengan sekolah di kecamatan tertentu. Pakai select features tadi. Kemudian kita bisa hitung juga luasan wilayah ini, luasan tiap daerah.
bisa pakai juga open field tabel, kemudian open field kalkulator, bikin area luas dari masing-masing wilayah ini. Kita pilih geometri, kemudian area. Karena ini satuannya meter, agar angkanya nggak bikin pusing, kita buat sebagai kilometer persegi luasannya, maka dibagi dengan berapa? Kalau meter persegi ke kilometer persegi dibagi berapa? 1000. Itu kalau meter ke kilometer. Kalau meter persegi ke kilometer persegi minus. Itu ditambah, berarti dia kurang. tinggal di Oh. kali 2. Jadi karena 1000 berarti dikali 2, 1000 kan oleh 3 dikali 2 berarti 5. Oke, dibagi dengan 1.000.000. Oke, jadi muncul nanti luasan areanya per kilometer perseginya. Misalnya kita ambil contoh ini, untuk daerah yang biru ini atau yang paling dekat dengan sekolah itu luasannya adalah sekitar 57 km persegi, 15 km persegi. Minus. Kayak gitu. Kalau menganalisis lebih lanjut, tapi ya selain itu adalah tampilannya seperti ini nanti. Oke, Tampilan akhir. itu silakan dicoba. Boleh pakai catatan mana aja, boleh pakai wilayah mana aja, bebas. Nanti yang penting itu tadi, proyeksi jangan lupa. Yang paling penting dari sebuah metode analisis adalah proyeksi, harus dalam UTM. Karena UTM satuannya meter. Oke, silakan dicoba. Boleh dibagi